nunggu kedatangan Lukaku. Kalau menurut waktu Italia, dia akan tiba di Italia jam setengah 7 atau maksimum jam 7 pagi waktu Italia. Berarti jam berapa tuh waktu Indonesia bagian barat? Jerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Teman-teman, saat ini kalian sedang menyaksikan Cerewetin Inter. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat. Kalau ada yang kondisinya nggak sehat, gue mau kasih kabar baik nih, biar sehat. Hari ini rencananya Lukaku dan Aslani akan menjalani tes medis. Semoga nggak hoax ya teman-teman, karena kemarin media Inggris ada yang kemakan hoax parah banget. Cuma cuitan anak Inter di Twitter ngepost Lukaku dada-dada datang gitu ya, tiba di Milan. Tapi itu sebetulnya berita tahun 2019 ketika Lukaku baru saja datang. Itu belum. Lukaku masih belum tahu nih, belum ada gambar video atau foto dia tiba di Milan. Tapi yang pasti menurut kabar Aslani sama Lukaku akan medical check up di hari Rabu ini. Gue ingin bacain dulu Marotta, ada 3 statement yang menurut gue sangat menarik. Yaitu, jadi ketika dia keluar markas Inter, kantor Inter, Marotta ditanya oleh wartawan yang ada di sekitar situ. Marotta menegaskan bahwa we have to thank our ownership for Lukaku deal. Kita harus berterima kasih ke manajemen, ke pemilik atas dealnya Lukaku. I hope to close this in few days. Gue berharap untuk bisa menyelesaikan ini dalam waktu beberapa hari ke depan. Berarti fix ya, sudah deal Lukaku. Marotta udah katakan sendiri bahwa Lukaku, kita harus berterima kasih ke owner, ke Zhang, ke Suning atas deal Lukaku ini. Kemudian terkait Skriniar, Marotta ngomong gini, Skriniar, interest from several teams, ada ketertarikan dari beberapa tim untuk dia dan untuk beberapa pemain lainnya. Ini normal karena skuad kita sangat bagus. Tetapi kita harus mengevaluasi dengan tenang. Kita tidak ingin menyerahkan pemain-pemain kunci kita dengan begitu saja. Kita harus memperhatikan kesinambungan. Nah, gue nggak tahu nih maksudnya kesinambungan di sini terkait harga atau kekuatan tim. Jadi yang pasti Marotta sudah bilang bahwa Skriniar itu diminati oleh beberapa klub, dan nggak cuma Skriniar, ada pemain lainnya yang juga diminati. Tetapi harus mengevaluasi setiap permintaan penawaran dengan tenang. Gue baca beberapa analisis back yang jago kayak Skriniar, di level Skriniar atau sedikit di bawah Skriniar tapi lebih muda gitu ya, bisa potensi melebihi Skriniar, itu banyak. Tapi yang membedakan Skriniar dengan back-back lainnya adalah passion dan hatinya dia memang untuk Inter. Dia udah beberapa kali menegaskan pingin bertahan lama di Inter, ingin jadi kapten Inter, sampai mencat agennya demi bisa perpanjang kontrak. Tapi begini nasibnya, ya sudahlah. Kemudian Marotta bilang terkait Dybala, ketika ditanya tentang Dybala, Marotta bilang, Dybala, saya tidak ingin menutupi fakta bahwa kami baru saja bertemu dengan agen dari Dybala, tetapi kita harus mengeksplor, kita harus melihat semua peluang, bahwa semua peluang terkait Dybala ini, bahwa kita harus mencapai kesepakatan untuk kebaikan 3 belah pihak, yaitu antara Inter, Dybala, dan si agennya. Jadi agennya fee yang Inter belum setuju. Tetapi si Marotta sendiri bilang bahwa Dybala dan agen ya harus menurunkan standar. Jadi si Marotta juga minta Dybala nurunin standar nih. Si Dybala sendiri kalau menurut berita yang gua baca ngasih Inter waktu 5-7 hari, berarti sekitar sepekan. Kalau enggak dia akan mencari klub lain. Berarti Dybala akan menunggu sampai dengan bulan Juli ini ya. Jadi ketika Juli harganya mungkin dia mulai khawatir nanti, wah kalau gua makin terombang-ambing, klub-klub makin punya bargain lebih tinggi, gue dikasih gaji murah nih. Jadinya si Dybala ingin mencapai kesepakatan secepatnya. Kemudian terkait Lukaku, Marotta juga menambahkan bahwa saya ingin berterima kasih ke Ausilo dan Bacin. Kita telah menyelesaikan pekerjaan yang sangat baik untuk deal ini. Itu terkait Lukaku. Jadi teman-teman sudah ada 3 kesimpulan ya. Lukaku deal, kemudian Dybala harus menurunin gaji lagi dikit gitu ya, permintaan termasuk agennya. Tetapi yang lebih lebih kunci lagi kalau dari berdasarkan berita adalah Inter saat ini lebih fokus untuk melepas Vidal dan Sanchez. Jadi kalau teman-teman lihat, ini dari Corriere dello Sport ya teman-teman. Jadi ternyata Vidal
sama Alexis Sanchez itu kontraknya masih sampai tahun 2023 untuk dua pemain tersebut. Artinya kalau mau ngelepas, Inter harus nyari pembeli atau kasih pesangon. Nah, Sanchez paling ribet karena dia ngerasa dihianati, padahal dia udah ngasih bukti trofi Inter di Supercopa ketika dia final itu gol di detik-detik terakhir, tapi dia ngerasa dihianati sehingga dia nggak akan mau begitu saja mengurangi pesangon. Sementara kalau Vidal lebih adem ayem, tapi agen mereka sama nih, agennya satu orang namanya Velisevic, ini akan datang ke Milan, jadi negosiasinya untuk dua pemain ini secara langsung. Nah, si Alexis sendiri dia nggak pingin cepet-cepet memutuskan kontrak dengan Inter karena dia sedang diminati oleh Barcelona. Dia ingin menunggu Barcelona sampai detik terakhir. Jadi posisinya kalau Alexis Sanchez putus kontrak, dia jadi tanpa tim, wah Barca bisa ya udah lo sini lo bergabung sama gue kasih gaji rendah daripada lo nganggur. Nah, jadi dia juga nggak mau ada di posisi yang tersudutkan, dia nggak mau dalam posisi nganggur. Jadi masih negosiasinya cukup alot sama Inter. Ngomong-ngomong tentang kondisi penyerang, ini dari berita yang gue baca juga, Inter akan menggunakan 4 penyerang utama plus 1 penyerang muda. 1 penyerang muda ini gue nggak tahu siapa, yang pasti bukan Esposito karena ditawar Anderlecht ya. Kemudian si Satriano main untuk Empoli. Jadi Empoli kayaknya si Satriano. Nah, jadi 1 penyerang muda ini kemungkinan Salcedo atau Multatieri nih. Nah, 4 penyerangnya ini siapa yang belum jelas. Alexis Sanchez sudah pasti nggak jadi bagian dari Inter musim depan. Nah, sisanya Dzeko dan Korea. Udah banyak pembahasan di konten-konten sebelumnya. Cuma yang tadi malam tiba-tiba merebak kabar adalah ada ide pertukaran Dzeko dengan Cuadrado Juventus. Karena Juventus butuh pelapisnya Vlahovic, Inter butuh ngelepas Dzeko. Jadi dengan siapa saja selama menguntungkan Inter, dan menurut gua Cuadrado akan sangat bagus. Cuadrado akan ada di sisi kanan bersama Belanova. Jadi biarkan Dumfries, kita cari duit dari Dumfries saja. Nah, Cuadrado kan usianya udah tua, jadi dia pasti mainnya nggak akan bisa full sepanjang musim, nggak bisa full sepanjang 90 menit, beda dengan Dumfries gitu ya. Dan mungkin Cuadrado 1-2 tahun lagi pensiun, kalau Dumfries masih panjang banget. Jadi dengan hadirnya Cuadrado, dia bisa jadi mentor bagi Belanova. Kalau kita tetap pertahankan Dumfries dan ada Belanova, bisa-bisa karirnya Belanova yang mandek karena Dumfries masih on fire banget kan. Cuadrado di sisi kanan bisa jadi mentor dan ngasih menit bermain untuk Belanova, sekaligus Cuadrado juga bisa main di sisi kiri ganti-gantian sama Gosens. Jadi Cuadrado tuker sama Dzeko, gue setuju banget sih. Dzeko itu kontraknya musim depan habis, daripada kita nggak dapat duit ya udah tuker aja sama Cuadrado sekarang. Dan dengan ngelepas Dumfries, harapannya mungkin Skriniar bisa bertahan. Mungkin ya, karena gue nggak denger lagi nih kabar kepergian si Dumfries. Skriniar yang malah udah ditawar Chelsea. Kalau teman-teman Dzeko tuker sama Cuadrado setuju nggak? Gue setuju banget. 1, bisa jadi mentor yang ideal bagi Belanova, bisa ngasih menit bermain. Yang kedua, dia bisa main di sisi kiri juga, jadi pelapisnya Gosens. Lalu yang ketiga, dengan dijualnya Dumfries semoga bisa menahan Skriniar. Itu harapan gue kalau Dzeko mau ditukar sama si Cuadrado. Terakhir teman-teman, ini agak sedikit menyedihkan sih. Kemarin baru keluar untuk nilai hak siar Inter musim lalu. Paling tinggi ternyata di seluruh tim Serie A. Kita mendapatkan 84,2 juta euro. Wah gila, gede banget. Justru di bawahnya kita siapa ya? Di bawahnya 84 itu Juventus 77. Kita lihat Milan, berapa Milan? Milan 77,8. Sedikit di bawah Juventus. Oh, Napoli jauh ya. Di bawah kita ternyata Juventus, kemudian Milan. Coba Roma, mana Roma? Roma juga jauh. Kita paling tinggi, tapi yang mengerikannya adalah kalau dibandingkan dengan data tim Liga Inggris tahun 2020-2021 ya, 2 tahun yang lalu. Kalau data Inter kan data musim lalu. Itu Sheffield United aja dapat 105,6 juta, gila. Tim yang paling rendah di Liga Inggris yang degra itu lebih tinggi dibandingkan Scudetto-nya Serie A di musim berikutnya. Aduh, naas banget. Kenapa gue mesti suka dengan liga yang sebegini parahnya mengurus pemasaran ya. Ya sudah teman-teman, untuk hari Rabu ini begitu aja kabarnya. Gue menantikan kabar Lukaku, mungkin bisa live kali ya nanti malam kalau gue nggak capek. Kita nunggu kedatangan Lukaku. Kalau menurut waktu Italia, dia akan tiba di Italia jam 6:30
atau maksimum jam 7 pagi waktu Italia. Berarti jam berapa tuh waktu Indonesia bagian barat? Oke deh teman-teman, segitu aja. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye-bye, thank you. Cerewetan ceking kita nyerewetin apa aja.